dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Yang mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang setiap kita, Tuhan Yesus selalu setia mendampingi kehidupan kita. Bapa yang baik, hari ini kami mendengarkan suara-Mu. Berbicara atas setiap kami. Ajar kami memahami dan mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Maret 2026, kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan rutinitas lama yang sama. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Mazmur pasal 90. Pembacaan Alkitab kita satu tahun ini terdapat di dalam Ayub pasal 34 sampai 35 dan 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Ayat emasnya yang terambil dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya beberapa ayat tersebut. Saya akan bacakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sebagian besar hidup kita dijalani dalam rutinitas yang sama. Kita bangun pagi, bekerja atau belajar, mengurus keluarga, menghadapi masalah yang mirip dari hari ke hari, lalu beristirahat dan mengulanginya kembali esok hari. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Tetapi seringkali kita merasa hidup berjalan di tempat. Rutinitas yang berulang ini bisa terasa melelahkan. Tidak jarang kita bertanya dalam hati, apakah hidup akan selalu seperti ini? Apakah semua yang saya lakukan ada artinya? Atau mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan hidup berjalan monoton? Firman Tuhan hari ini tidak menyangkal realitas tersebut. Justru pengkhotbah yang sangat jujur mengakui bahwa hidup manusia berjalan dalam siklus yang berulang. Kita hidup dalam pola-pola yang sudah ada sebelum kita lahir dan akan terus berlangsung lama setelah kita meninggal. Kita tidak memegang kendali penuh atas waktu, musim, dan keadaan hidup, dan kabar baiknya, kita memang tidak diciptakan untuk memegang kendali itu. Tema rutinitas lama yang sama mengajak kita melihat rutinitas bukan sebagai musuh rohani, melainkan sebagai arena ketaatan dan kesetiaan. Disitulah iman kita diuji dan dikuatkan. Dalam rutinitas yang tampak biasa, Allah sedang bekerja dengan caranya yang luar biasa. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh seorang yang disebut Kohelet, yang secara tradisional dikaitkan dengan Salomo yang adalah seorang raja
yang memiliki hikmat, kekayaan, dan pengalaman hidup yang luas. Kitab ini merefleksikan pencarian makna hidup di bawah matahari. Pengkhotbah pasal 3 membuka dengan sebuah pernyataan penting, yaitu hidup manusia berada dalam tatanan waktu dan musim yang ditetapkan Allah. Ayat ini bukan fatalisme, tetapi pengakuan iman bahwa Allah berdaulat atas seluruh perjalanan hidup manusia. Kita tidak hidup dalam kekacauan, melainkan dalam rancangan ilahi yang teratur, meskipun seringkali tidak kita pahami. Rutinitas menurut KBBI berarti kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara tetap dan berulang-ulang. Sedangkan rutinitas lama yang sama berarti aktivitas yang terus berulang, pola hidup yang tidak banyak berubah, keseharian yang tampak biasa dan sederhana. Akibat rutinitas lama yang sama, jika tidak disikapi dengan benar, akan berakibat pertama, hidup rohani menjadi mekanis. Yang kedua, ketaatan dilakukan tanpa hati. Yang ketiga, kehilangan rasa syukur. Yang keempat, muncul kejenuhan dan keluhan. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa masalahnya bukan pada rutinitasnya, tetapi pada sikap hati kita. Tema mingguan kita adalah kekuatan dalam ketaatan dan kesetiaan. Justru di rutinitas lama itulah ketaatan dan kesetiaan diuji. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang percaya. Yang pertama, menerima bahwa Allah memegang kendali. Kita tidak perlu mengendalikan segalanya dalam Amsal 16 ayat 9. Contohnya, kita tetap setia bekerja dengan jujur meskipun belum melihat perubahan besar. Lalu yang kedua, menjalani rutinitas dengan ketaatan. Ketaatan bukan soal momen besar, tetapi kesetiaan kecil yang diulang setiap hari dalam Lukas 16 ayat 10. Contohnya, kita bisa tetap berdoa, membaca firman, dan hidup benar di tengah kesibukan yang sama. Lalu yang ketiga, menemukan makna rohani dalam rutinitas. Allah kadang bekerja secara perlahan, bukan spektakuler dalam Galatia 6 ayat 9. Contohnya, mendidik anak, melayani keluarga, atau melayani jemaat dengan setia meski tidak terlihat. Lalu yang keempat, menikmati apa yang Allah beri hari ini. Pengkhotbah mengajarkan untuk menikmati hidup sebagai anugerah Allah dalam Pengkhotbah 3 ayat 13. Dan yang terakhir kelima, beristirahat dalam kedaulatan Allah. Percaya bahwa Allah mengatur setiap musim untuk kebaikan kita dalam Mazmur 37 ayat 37. Adanya korelasi rutinitas dengan tahun menghasilkan buah. Tahun yang berbuah bukan tahun yang paling sibuk, tetapi tahun di mana kita setia dalam hal kecil, taat dalam rutinitas, dan percaya kepada Allah yang memegang kendali. Yesus berkata dalam Lukas 16 ayat 10, "Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar." Refleksi kita pada hari ini, mari kita renungkan bersama. Apakah kita sedang mengeluh karena rutinitas hidup yang sama? Apakah kita masih setia dan taat dengan hal-hal yang tampak biasa? Apakah kita percaya bahwa Allah sedang bekerja melalui rutinitas kita? Firman hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak memegang kendali atas waktu dan musim, tetapi kita memegang pilihan untuk tetap taat dan setia di dalamnya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Kami percaya setiap rutinitas yang kami lakukan setiap hari, itu semuanya ikut campur tangan-Mu ya Bapa. Kami boleh diajarkan untuk tetap taat dan setia di dalam-Mu. Kami boleh percaya ya Bapa, Engkau ada selalu di setiap musim kehidupan kami. Mukjizat-Mu selalu baru setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu tetap taat dan setia di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.